Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Anak-anak Bapak dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat serta dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dan juga anak-anak Bapak semuanya masih tetap semangat belajar. Baik anak-anak Bapak semuanya dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tema 5, yaitu wirausaha, muatan ilmu pengetahuan alam, kompetensi dasar, mengidentifikasi sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada video ini kita akan khususkan untuk belajar tentang IPA, yaitu materi tentang magnet. Sejarah singkat magnet. Istilah magnet, kemagnetan dan magnetik berasal dari suatu wilayah di Yunani kuno pada tahun 600-an sebelum Masehi. Bangsa Yunani menemukan suatu benda seperti batu di alam, yang mana benda tersebut dapat menarik besi. Benda tersebut ditemukan di wilayah yang bernama Magnesia. Sesuai dengan tempat ditemukannya magnesia, benda tersebut kemudian diberi nama magnetit, yang sekarang ini kita kenal dengan magnet. Pengertian magnet. Magnet adalah benda yang mampu menarik benda-benda di sekitar. Setiap magnet memiliki sifat kemagnetan. Nah, apa itu sifat kemagnetan? Kemagnetan adalah kemampuan benda untuk menarik benda-benda lain di sekitarnya. Nah, sesuai dengan sejarah dari magnet tadi, bahwasannya magnet diambil dari nama magnesia, di mana bangsa Yunani menemukan sifat magnetik, ya, dari bebatuan yang mampu menarik besi. Gaya tarik yang dihasilkan oleh magnet ini disebut dengan gaya magnet. Magnet memiliki kekuatan daya tarik yang berbeda-beda pada tiap sisinya. Gaya tarik magnet terkuat terdapat pada kedua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Sementara itu, bagian terlemah dari magnet berada pada bagian tengah. Nah, perlu anak-anak Bapak ketahui bahwasannya magnet ini memiliki dua kutub, ya, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Jenis-jenis magnet. Magnet alam. Magnet alam adalah magnet yang sudah memiliki sifat kemagnetan secara alami. Artinya di sini adalah tanpa adanya campur tangan dari manusia. Contohnya yaitu Gunung Ida di Magnesia yang mampu menarik benda-benda di sekitarnya. Yang kedua yaitu magnet buatan. Magnet buatan adalah magnet yang dibuat manusia. Magnet buatan dibuat dari bahan-bahan magnetik seperti besi dan baja. Magnet buatan ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama magnet tetap, yang merupakan magnet yang sifat kemagnetannya permanen, ya, meskipun proses pembuatannya ini sudah dihentikan. Kemudian yang kedua yaitu magnet sementara, yang merupakan magnet dengan sifat kemagnetannya hanya sementara, yang artinya hanya terjadi selama proses pembuatannya. Nah, itu jenis-jenis magnet, ya. Tadi ada magnet alami dan ada magnet buatan. Kalau magnet buatan ini dibagi menjadi dua, magnet tetap dan magnet sementara.
sifat-sifat magnet. Apa saja itu sifat-sifat magnet? Yang pertama, magnet hanya dapat menarik benda-benda tertentu dalam jangkauan. Artinya, tidak semua benda dapat ditarik. Yang kedua, gaya magnet dapat menembus benda. Semakin kuat gaya magnet, maka semakin tebal pula benda yang dapat ditembus oleh gaya tersebut. Yang ketiga, magnet mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Keempat, apabila kutub sejenis atau senama didekatkan satu sama lain, maka mereka akan saling tolak menolak. Namun apabila kutub yang berbeda didekatkan satu sama lain, maka ia akan saling tarik menarik. Kemudian yang kelima, medan magnet akan membentuk gaya magnet. Semakin dekat benda dengan magnet, maka medan magnetnya semakin rapat, sehingga gaya magnet akan semakin besar. Begitu pula sebaliknya, kalau semakin jauh, maka gaya magnet pun akan semakin kecil. Yang keenam, sifat kemagnetan dapat hilang atau melemah karena beberapa penyebab. Contohnya apabila terus-menerus jatuh dan dibakar atau lain sebagainya. Kita lanjutkan dengan medan magnet. Medan magnet adalah daerah sekitar magnet yang masih terpengaruh oleh magnet tersebut. Medan magnet dilukiskan sebagai garis-garis yang disebut dengan garis gaya magnet. Nah, di sini anak-anak semuanya bisa melihat gambar ya. Nah, di bawah ini adalah gambar dari medan magnet, yaitu daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh magnet ya. Sekarang kita akan membahas benda-benda berdasarkan sifat kemagnetannya. Yang pertama, benda magnetik atau ferromagnetik. Apa itu ferromagnetik? Ferromagnetik adalah benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet. Contoh dari benda ini adalah besi, baja, dan nikel. Kemudian yang kedua, yaitu benda non-magnetik. Nah, benda non-magnetik ini dibagi menjadi dua, yaitu paramagnetik, benda yang dapat ditarik dengan lemah oleh magnet. Contohnya aluminium, platina, magnesium, titanium, dan tungsten. Nah, ini adalah paramagnetik. Ini adalah benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet tetapi dengan lemah Kemudian yang kedua, diamagnetik, yaitu benda menolak magnet. Artinya benda ini tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya ada emas, ada seng, ada merkuri, ada minyak. Kemudian ada air, ada kayu, dan ada plastik. Ini adalah benda-benda berdasarkan sifat kemagnetannya anak-anak yaitu ferromagnetik, ini benda yang kuat ditarik oleh magnet. Kemudian paramagnetik, ini benda yang lemah ditarik oleh magnet. Dan diamagnetik, ini adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Kemudian bentuk-bentuk magnet. Nah, bentuk-bentuk magnet itu ada magnet silinder, magnet jarum, magnet lingkaran, magnet U, magnet batang, magnet ladam, dan magnet cincin. Nah, di sini anak-anak Bapak semuanya bisa melihat gambar nih. Nah, ini adalah magnet silinder. Kemudian ini magnet batang, kemudian ini magnet lingkaran, kemudian ini magnet ladam, terus ini magnet jarum, ini magnet U, dan ini magnet cincin. Kemudian kita akan membahas
cara membuat magnet. Perlu anak-anak Bapak ketahui semuanya, cara membuat magnet ini bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama yaitu dengan cara digosok, yang kedua dengan cara induksi, dan ketiga dengan cara elektromagnetik. Kita akan membahas yang pertama yaitu dengan cara digosok. Besi atau baja dapat dibuat magnet antara lain dengan cara menggosokkan salah satu ujung magnet tetap di sepanjang batang besi atau baja ke satu arah secara berulang-ulang. Nah, ini caranya ya nak ya. Ini ada magnet tetap, kemudian ini batang besi. Ya, kita bisa menggosokkannya secara berulang-ulang, tetapi ingat, cara menggosokkannya itu ke satu arah, tidak boleh bolak-balik ya, tapi harus satu arah. Kemudian untuk yang kedua yaitu dengan cara induksi. Sebuah paku besar didekatkan dengan sebuah magnet yang disimpan pada statif, maka paku akan menempel pada magnet. Paku besar yang telah menempel pada magnet jika didekatkan paku-paku kecil, ternyata paku-paku kecil menempel pada paku besar. Nah, di sini anak-anak semuanya bisa melihat ya. Ini ada magnet nih. Ya, kemudian ini ada paku ya, biasanya kita dekatkan dengan magnet tetap di sini ya. Dan kalau misalkan tidak punya peralatan seperti ini, bisa kita menggunakan tangan ya. Kita pegang magnet tetapnya, kemudian besi di sini atau paku ya kita dekatkan ya, maka paku-paku kecil itu akan menempel pada ujung besi ini atau paku ya yang kita dekatkan. Ini dengan cara induksi. Kemudian yang ketiga yaitu dengan cara elektromagnetik. Pada kegiatan ini menunjukkan bahwa paku besar yang dililitkan oleh sebuah kumparan setelah dihubungkan dengan baterai kemudian dekatkan dengan paku kecil, ternyata paku tersebut akan menempel. Akan tetapi jika lilitan dari kumparan itu diputus oleh sumber listrik ya atau baterai, maka dalam hitungan detik paku-paku kecil akan berjatuhan. Nah, seperti ini anak-anak. Kita bisa melihat ya, ini ya, ini adalah sebuah paku ya, kita lilitkan ini, kemudian lilit hasilnya ini kita letakkan di baterai, maka paku-paku kecil itu akan menempel ya. Ini cara membuat magnet, yaitu dengan cara digosok, dengan cara induksi, dan dengan cara elektromagnetik. Kemudian manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari ya banyak. Kalau kita lihat manfaatnya ya anak-anak, bisa untuk menarik benda yang terbuat dari besi dan baja, kemudian sebagai bahan pembuat kompas, untuk membantu perubahan energi pada generator, merapatkan benda-benda seperti tutup pensil anak-anak ya, kemudian pintu kulkas yang ada di rumah, pengganti roda pada kereta cepat, kemudian ujung gunting ini memudahkan untuk mengambil jarum jahit, kemudian ada bel listrik, papan catur, kemudian dinamo sepeda untuk pembangkit tenaga listrik, dan juga untuk mengangkut benda-benda dari besi. Nah, cara untuk menghilangkan sifat kemagnetan pada suatu magnet itu kita bisa memukul ya. Kita bisa memukulnya, memukul ini terus secara terus-menerus ya, maka magnet, sifat magnet ini akan hilang. Begitu juga dengan cara dibakar. Kemudian juga kita bisa
mengalirkan arus bola balik atau dialiri arus listrik. Ini ya ini 3 cara untuk menghilangkan sifat magnet. Demikian materi yang Bapak jelaskan tentang magnet. Semoga apa yang Bapak jelaskan dapat bermanfaat bagi anak-anak semuanya. Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tetap semangat.